Baik, di season kedua ini saya akan memaparkan bagaimana peranan dari pemuda Pancasila di bidang tani dan nelayan ini untuk mengatasi kekeringan. Baik, kebetulan sekali ini adalah spesifikasi saya. Saya mempunyai experience yang cukup lama di bidang ini. Ya, kebetulan dari anggotanya juga mendukung banyak sekali di sektor pertanian perkebunan, cukup tenaga ahli kita. Dan syukur juga untuk pengairan ini saya sendiri yang akan bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak, karena saya memang pelaku dalam sektor pertanian pengairan yang ada dengan pembuatan sumber-sumber air. Barangkali kita lihat dari fenomena ini, bagaimana ada pertanyaan yang pernah saya dapat dari email yang masuk, itu bagaimana cara kita untuk mengatasi kekeringan terutama di segala penjuru di tanah air ini. Nah, barangkali di sini saya akan menyampaikan sumber air itu banyak sebetulnya. Ada air permukaan, air tanah, air bebas dari sumber manapun. Nah, di situ kita akan lihat tentunya kita memerlukan data, dan tentunya segala sesuatu itu perlu suatu analisa. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kalau memang di sana tersedia sumber air di sana, apa barangkali ada sungai, ada kali yang bisa kita manfaatkan airnya itu. Nah, kita akan buat suatu pipanisasi di sana. Bagaimana bisa air itu bisa mencukupin dari sektor pertanian itu. Jangan sampai terjadi kekeringan. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena akibat dari kekeringan, barangkali ada solusi lain yang bisa kita buat. Barangkali kita buat sumber air tanah, yaitu kita mengadakan pengeboran. Nah, kebetulan kami memang experience di bidang ini. Dan saya mempunyai asosiasi dan sudah saya kondisikan kepada mereka bagaimana kita untuk berperan serta, dan mereka sangat menyambut baik hal ini dan mendukung. Artinya setiap apa yang mereka bisa berikan atas keahlian dari sertifikasi yang mereka punya di sana, mereka akan siap membantu. Nah, misalnya contoh, kita buat sumur air tanah, kita akan mengadakan pengeboran. Tentunya sebelumnya itu ada mekanismenya, kita akan buat pendataan dulu, pemetaan. Artinya kita harus buat penelitian tanah di sini. Nah, di sumber airnya ada di mana, volume airnya berapa besar. Dari situ akan ada kita input dari hasil data. Jadi memang harus betul-betul ditangani oleh tenaga yang ahli di bidangnya. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kita misalnya mencari tukang gali sumur untuk mendapat air, itu kemungkinannya spekulasi, belum tentu akan mendapatkan sumber. Misalnya saya ambil contoh, harusnya di situ ada 1 meter kubik, dengan cara spekulasi tidak akan kita dapat 1 meter kubik per jam. Bisa jadi kita cuma dapat berapa liter saja, karena itu sifatnya spekulasi. Nah, tapi dengan kita didukung data dan teknologi saat ini, dan itu kami mempunyai teknologi itu. Misalnya kami mempunyai peralatan geolistrik, kami ada lagi suatu peralatan yang lebih canggih lagi, yaitu sistem dari satelit. Jadi secara vertikal lapisan tanah ini akan tergambar. Lapisan tanah letaknya di mana yang disebut aquifer, di situ akan kita dapatkan. Nah, tentunya dengan sesuatu perencanaan yang matang, hasil yang akan kita dapatkan tentunya akan maksimal. Beda dengan secara spekulasi. Coba mari kita berpikir bagaimana kita akan mendapatkan sumber di dalam tanah dengan mata telanjang. Berapa jarak lihat yang bisa kita lihat? Tidak akan bisa secara logika, kecuali kita mempunyai teknologi. Dan teknologi itu sudah ada dan memang harus kita pakai. Nah, seperti itu. Barangkali itu yang akan dari Tani dan Nelayan di Badan Buruh Pemuda Pancasila ini yang akan mensupport dari tugas mulia dari pemerintah. Demikian.